Oke, anak-anak, Wisnu berharap semuanya anak-anak sehat. Oke, anak-anak, kita mau bernyanyi dulu nih, anak-anak. Kita mau bernyanyi lagu tema kita dulu ya. Lagu tema kita yang akan kita nyanyikan nanti di perayaan Paskah tanggal 22 April hari Jumat ini. Nah, ini lagu tema kita. Anak-anak boleh pelajarin ya lagu tema kita ya, oke? Bangkit di hari ketiga, dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Oke, anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dialah juga Tuhan yang boleh memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, tadi lagu yang udah kita nyanyikan, Yesus bangkit, Yesus dikubur, gitu ya. Nanti dipelajarin ya, untuk kita nyanyikan nanti di perayaan Paskah. Oke, anak-anak, Wisnu mau tanya dulu nih, pernah nggak lihat orang yang sedang marah? Pernah lihat? Sedang marah? Wah. Nah, pasti anak-anak pernah dong lihat. Terus kalau misalnya anak-anak, kalau teman kamu marah, kamu ikut marah nggak? Marah. Terus kamu ikut marah? Wah, ikut marah nggak? Nih, anak-anak, Wisnu mau cerita di dalam Alkitab, bukunya Tuhan. Teman kita, Paulus. Nih, siapa anak-anak? Paulus ya. Paulus ini, kata Alkitab, dulu dia adalah orang yang paling nakal. Yang paling nakal, suka ganggu temannya, suka ganggu teman sedang beribadah, bahkan membunuh. Bahkan kalau orang sedang memuji Tuhan, dia suka ganggu. Pokoknya paling kesel, dia paling jahat pokoknya. Tapi satu kali Paulus itu berjalan, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dan Tuhan berbicara kepada Paulus. Dan saat itu juga Paulus jadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Tadinya dia jahat, nakal, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mendengar suaranya, dia jadi jadi anak yang baik, jadi orang yang baik. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan sering bercerita tentang Tuhan kepada orang banyak. Nah, tapi anak-anak sewaktu ya
Miss Nur mau kasih tahu, sewaktu Bapak Paulus itu menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang, ada orang yang marah, ada yang orang siksa dia, ada yang kejar-kejar dia pengen dibunuh, ada yang lempar dia pakai batu. Tapi walaupun begitu, Bapak Paulus tetap sabar. Dia tetap sabar dan dia tidak kembali marah-marah. Dia malah sabar dan berdoa kepada orang yang jahat sama dia supaya dia itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, terus setelah itu dia pergi lagi ke suatu kota lagi. Dia cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Banyak orang yang gak suka, ada yang lempar dia pakai batu, ada yang mau kejar dia mau bunuh. Tapi dia tetap sabar, dia gak marah-marah. Dia tetap sabar bercerita tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, anak-anak, hari ini juga kita belajar. Belajar dari siapa? Bapak Paulus. Emang kenapa Bapak Paulus? Iya, belajar dari Bapak Paulus yang sabar. Mungkin anak-anak punya teman anak-anak suka marah-marah, misalnya teman di rumah atau teman di sekolah atau teman sedang bermain marah. Sabar, tetap berteman dengan mereka, jangan balik marah. Karena teman kita marah, kita juga ikut-ikutan marah. Nah, itu tidak boleh ya, tapi sabar. Mungkin di sekolah ada teman kita yang nakal atau yang nyebelin, tetap kita sabar dan berteman sama mereka. Nah, sama seperti siapa tadi? Bapak Paulus. Dia bercerita tentang firman Tuhan kepada banyak orang. Ada yang gak suka, ada yang kejar dia mau bunuh, ada yang lempar dia pakai batu, wah, ada yang kejar-kejar dia pengen dipukul. Tapi Bapak Paulus tetap sabar dan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah hari ini kita diingatkan apa? Sabar. Belajar sabar. Coba bilang 1, 2, 3. Sabar. Nah, Tuhan juga menginginkan kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu tidak cepat marah-marah. Walaupun mungkin ada orang yang marah, kita nggak cepat marah-marah, tapi tetap sabar dan berteman dengan mereka. Nah, ayat hafalan kita bilang apa? Kolose 3 ayat 13 katanya apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Walaupun orang-orang suka marah-marah sama kita, tapi anak-anak kita belajar sabar untuk tetap berteman dengan mereka. Yuk kita berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita menjadi orang yang sabar. Oke, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami bisa menjadi orang yang sabar. Kami belajar hari ini dari Bapak Paulus yang sabar. Walaupun teman-temannya suka nakal, suka jahatin Bapak Paulus, tapi Bapak Paulus tetap sabar. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar sabar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, Miss mau kasih pengumuman untuk hari Jumat. Hari Jumat tanggal 22 April. Perhatikan ya, tidak ada lagi yang nanya-nanya di grup, di japri, Missnya nih, enggak gitu ya. Yang pertama, kita perayaan Paskah tanggal 22 April, hari Jumat, jam 9 sampai jam 11, 1 jam. Ya, mungkin bisa lewat dari 1,5 jam lah, 1 jam. Karena kita ada lomba, ya ada lomba juga sih. Nah, siapa tahu kita diulang sama Miss. Kita perayaan Paskah hari Jumat tanggal 22 April jam 9 sampai 10.30. Nah, di situ kita nanti ada lomba, ada beberapa lomba nanti di situ. Ada yang nyusun puzzle, puzzle salib, siapa yang juara. Nah, kita ada ibadah dan di situ juga membawa persembahan. Seragamnya bebas ya, tapi rapi. Dan yang kedua, wajib baik yang PTMT maupun yang tidak PTMT wajib mengikuti perayaan Paskah di sekolah. Tidak ada Zoom. Nah, wajib semua yang di rumah, yang PTMT maupun yang tidak PTMT, semuanya perayaan Paskah, semuanya datang ke sekolah. Tidak ada Zoom. Nah, terus dan yang ketiga, hari ini kita ada lomba menghias telur. Nah, menghias telur nanti
Miss Nur akan kasih tutorialnya dibantu sama Miss Erlin. Nah, di situ dalam menghias itu anak-anak kamu pakai semua alat-alatnya yang udah dikasih sama Miss. Oke, dihias dengan rapi. Nah, jangan lupa dibawa hasilnya itu besok. Bagi yang PTMT langsung kamu bawa hasilnya itu besok. Bagi yang tidak PTMT yang masih di rumah belajarnya, kamu antar besok ya, kamu antar besok. Ditunggu sama Missnya paling lama jam 12 siang. Oke, jam 12 siang atau sampai jam 1 siang bolehlah, karena kan masih jam 12 masih sekolah ya, sampai jam 1 siang deh. Nah, lewat dari situ berarti batal, nggak masuk hitungan lagi. Nah, kalau yang PTMT mah aman ya, tinggal datang bawa aja. Yang tidak PTMT nih ya, yang tidak PTMT batasnya itu jam 1 siang besok. Ingat ya, tidak ada lagi nanya-nanya lagi. Yang pertama apa? Perayaan Paskah tanggal 22 April wajib yang tidak PTMT maupun yang PTMT datang ke sekolah. Nggak ada Zoom. Oke, dari jam 9 sampai setengah 11. Dan yang kedua, pakai seragam bebas. Yang ketiga, kamu bawa persembahan. Yang keempat, kamu bawa hasil prakarya yang menghias telur itu yang hari ini bawa besok. Besok yang PTMT kamu bawa sendiri, yang tidak PTMT kamu antar, ditunggu sama Miss sampai jam 1 siang. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana caranya. Nah, oke, ikutin ya. Oke anak-anak. Nah, tadi sudah dengar ya pengumuman dari Miss Nur. Oke, nah hari ini kita mau lomba menghias telur. Semua anak-anak TKB dan TKA semuanya ya, kita mau lomba menghias telur. Nah, menghias telur ini dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Ya, untuk mami papinya minta tolong anak-anak yang mengerjakan sendiri. Bahan-bahannya sudah dikasih oleh miss-missnya ya. Ada telur, nih telur dari styrofoam, dan juga ada kuah 1, ada cotton bud 1 medianya, dan juga ada catnya. Nah, ada catnya itu ada kuning, hijau, dan merah. 3 ini ya catnya yang dipakai. Nah, anak-anak cukup dengan media yang sudah dikasih oleh missnya. Jadi tidak ditambahkan oleh media-media yang lain. Misalnya ditambahkan kertas atau ditambahi manik-manik, itu tidak ya. Jadi caranya itu anak-anak hanya menghiasnya dengan melukis ya dari catnya yang dikasih 3 ini. Oke. Nah, caranya itu terserah anak-anak, bebas. Missnya kan sudah kasih kuas dan juga sudah kasih cotton bud. Jadi nih telurnya dihias. Anak-anak boleh misalnya mau ini semua diblok dulu ya, telurnya dicat dulu misalnya sama warna kuning, dicat dulu semua pakai kuas, dicat dulu semua boleh. Nah, sekarang Miss Erlin sudah bikin contohnya sedikit buat anak-anak ya. Nah, Miss Erlin udah kasih contohnya seperti ini. Miss Erlin udah dicat kuning nih, semuanya sudah dicat kuning, ini sudah dicat kuning. Jadi anak-anak cat kuning dulu semuanya telurnya ya. Ini yang kalau yang Miss Erlin, kalau anak-anak bebas ya. Nah, ini Miss Erlin cat kuning. Nah, sudah dicat kuning ini ditunggu dulu sampai kering, karena kalau belum kering nggak bisa ditambah-tambah dengan cat yang lain, nanti jadi warnanya berbeda ya. Kalau misalnya dicampur dengan warna merah, nanti kecampur jadi oranye kan gitu ya, jadi berbeda warnanya. Nah, sekarang kita mau menghias. Nah, Miss Erlin ini hari ini mau bikin bunga. Nah, jadi Miss Erlin udah bikin rumput-rumputnya juga nih. Terus sekarang kita mau bikin bunganya. Nah, anak-anak itu bebas. Anak-anak bebas mau bikin apa saja. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Ikuti Miss Erlin ya. Nah, Miss Erlin mau pakai cotton budnya dulu nih. Mau pakai cotton budnya ya. Yang ini nih. Seperti ini nih. Miss Erlin bisa kok gambar bunga. Nih, bunga itu tengahnya
warna hijau nih Miss Elin kasih nih warna hijau seperti ini. Nah terus pakai yang warna merah ya, pakai warna merah misalnya tuh gini-gini aja, dititik-titikin juga bisa, gini dititik-titik seperti bunga, totol-totol tuh kan ya, jadi bunga ya, betul tuh, kurang lebih seperti ini jadi bunga tuh ya. Nah jadi ini bunga satu tuh, jadi seperti ini bunga, cantik ya. Nah nanti misalnya anak-anak mau aku mau ininya dikasih lagi misalnya pakai warna merah, boleh. Misalnya anak-anak mau dicat di garis gini pakai warna merah di sini bawahnya misalnya, bebas ya anak-anak ya. Nah misalnya seperti ini, tapi tunggu sampai kering-kering dulu ya. Nah seperti ini diwarnain, hanya pakai media yang dikasih ya, tidak ditambahkan media-media yang lain ya, misalnya seperti kertas, manik-manik itu tidak ya. Jadi yang dinilai itu kerapihannya dan juga sesuai nih gambarnya nih anak-anak. Nah misalnya seperti ini, wah bagus ya. Nah terus misalnya mau bikin lagi nih bunganya, sekarang misalnya mau bikin bunganya lagi di belakangnya. Nah di sini masih nih sedikit nih rumputnya ditambahin, misalnya nih rumputnya seperti ini tuh, segitiga anak-anak ya bikinnya seperti ini. Ini contoh aja ya, anak-anak bebas mau bikin apa saja. Anak-anak mau bikin salib, mau bikin binatang, mau bikin mobilan, gambar mobil tuh bebas, boleh ya. Anak-anak yang ngerjainnya yang rapi ya, tidak dibantu ya sama maminya, kerjain sendiri ya. Oke, yang rapi. Bikin rumah juga boleh. Nah seperti ini, misalnya mau bikin nih misalnya sekarang bikin di sini, bikin ininya warna merah nih, ininya warna merah nih tangkainya sekarang warna merah misalnya. Terus yang ininya warna merah nih tengahnya sini seperti ini. Nah anak-anak harus tunggu sampai kering dulu ya, jadi biar nggak belepotan. Terus anak-anak bisa kasih warna hijau misalnya seperti ini tuh. Terus seperti ini. Nah atau juga anak-anak boleh dicampur warnanya ya, misalnya nih anak-anak mau campur warnanya merah dengan hijau, dicampur dulu gitu ya. Anak-anak misalnya mau mencampur dulu merah dengan hijau, boleh. Misalnya anak mau campur dulu misalnya ya, mau dicampur warnanya, dapat warna apa boleh ya. Nah misalnya dapat warna apa nih, kita kasih di sini ada batu mungkin di sini ya, atau apa di sini. Nah dicampur warnanya nih, bisa dapat nih warnanya tuh seperti ini ya. Anak-anak bebas ya ngerjainnya ya. Ini Miss Elin cuman kasih contoh kurang lebih seperti ini ya. Oke anak-anak bisa ya. Oke. Nah ini kurang lebih Miss Elin kasih contoh seperti ini ya. Oke, jadi anak-anak boleh nih yang masih kosong-kosong ini diisi dengan bagus. Bebas anak-anak membuatnya, menggambarnya apa saja ya. Bisa mau gambar salib, mau gambar mobil, mau gambar mungkin garis-garis gitu ya, titik-titik, bulat-bulat gitu, bebas. Yang penting rapi ya, dan anak-anak kerjakan sendiri. Oke? Nah ini ya dikerjakan oleh anak-anak TKA dan TKB ya. Oke, nah ini
hasilnya nanti jangan lupa besok hari Rabu anak-anak yang PTMT ke sekolah dibawa. Kalau sudah kering dibawa, dimasukkan kembali ke dalam plastik yang Miss-nya dikasih. Nah, kan ini kan telurnya dengan cat-catnya itu kan ada plastiknya tuh Miss-nya kasih kan. Nah, anak-anak masukkan ke dalam plastik dan tulis namanya. Ya. Jadi nanti misalnya maminya kasih kertas, tulis namanya aja, namanya siapa. Ya, jadi nama anaknya siapa, masukkan ke dalam plastik itu, ya, hanya ininya saja, cat-catnya itu nggak usah dibawa, jadi hanya telurnya saja yang dibawa, ya, untuk kuas dan catnya disimpan di rumah saja, oke? Nanti kalau kita mau ngerjain tugasnya lagi, ada tugasnya di anak-anak, ya. Jadi yang dibawa hanya telurnya saja, masukin ke dalam plastiknya. Mami papinya bantunya hanya tulis nama anak-anaknya saja, dimasukin ke dalam plastiknya, ya. Oke? Oke, dibawa besok buat yang PTMT. Kalau yang tidak PTMT, besok diantar ke sekolah, ya. Ditunggu sampai sama Miss-nya sampai jam 1. Kalau lewat jam 1 berarti tetot. Oke? Oke. Nah, ini anak-anak selamat mengerjakan.